Gak bisa mas. Cek 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Rodatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan rahmat, hidayah, inayah, taufik kepada kita semuanya, nikmat sehat jasmani rohani, nikmat iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal salih. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu surat Al-An'am ayat 162. Ayat 161. Ayat 161. Turun tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 161. Qul innani hadani rabbi. Katakan Muhammad, qul katakan Muhammad, innani sesungguhnya aku, hadani telah memberikan petunjuk kepadaku, rabbi Tuhanku, ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus, dinan yaitu agama, qiyaman yang lurus. Agama siapa itu? Millata Ibrahim, yaitu agama Nabi Ibrahim, hanifan yang lurus. Wa makana, dan tidaklah Ibrahim itu minal musyrikin, dari golongan orang-orang yang musyrik. Ayat ini menolak dengan tegas klaim yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi ngomong, kami Yahudi ini adalah agama yang paling benar karena kami ini mengikuti agama Ibrahim. Itu kata orang Yahudi. Orang Nasrani bilang, kami Nasrani ini agama yang paling benar karena kami ini mengikuti agama Nabi Ibrahim. Kedua-duanya mengeklaim bahwa Ibrahim itu adalah Yahudi, Ibrahim itu adalah Nasrani. Kedua-duanya tidak benar, maka ayat ini membersihkan dari klaim itu. Katakan Muhammad, sesungguhnya aku telah memberikan petunjuk kepadaku. Siapa? Rabbi Tuhanku, yaitu Allah. Petunjuk ke arah mana? Ila suratul mustaqim, kepada jalan yang lurus.
Jalan yang lurus itu jalan yang bagaimana? Dinan qayyiman, ya agama yang lurus ini. Ya agama yang lurus itu agama siapa? Millata Ibrahim. Ya agama Ibrahim itu. Hanifan yang lurus. Nah, jadi pengakuan orang Yahudi bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi, pengakuan orang Nasrani bahwa Ibrahim itu adalah Nasrani adalah tidak benar. Yang paling benar siapa? Ya kita ini yang agama mengikuti Nabi Ibrahim. Nah, terbukti apa? Terbukti bahwa sekian syariat yang berlaku di zaman Nabi Ibrahim masih berlaku pada kita umat Muhammad. Contoh apa? Contoh manasik ibadah haji. Semua ritual atau perlakuan tata cara ibadah haji itu semuanya ansih mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Nah, itu tinggalan orisinal dari Nabi Ibrahim. Kalau orang Yahudi mengaku bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi, mana orang Yahudi gak pernah haji? Kan begitu kan? Kalau orang Nasrani mengklaim bahwa kami Nasrani ini mengikuti agama Nabi Ibrahim, mana orang Nasrani gak pernah melakukan haji? Ya kan? Tidak pernah kurban juga. Nah kan begitu. Nah, jadi pengakuan itu adalah salah. Siapa yang mengikuti agama Nabi Ibrahim? Ya kita umat Muhammad ini yang mengikuti agama Nabi Ibrahim, yaitu dinan qayyiman, agama yang lurus, millata Ibrahim hanifan, yaitu agama Nabi Ibrahim yang hanif. Maka tinggalan syariat Nabi Ibrahim itu masih dilakukan, masih berlaku pada kita umat Muhammad. Tata cara ibadah haji itu ansih semuanya mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Termasuk khitan yang kita lakukan itu adalah mengikuti Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim dulu diperintah khitan itu pada usia 80 tahun, Mbak. Baru diperintah khitan. Umur 80 gak ono perintah sunat gitu loh. Lah sunatnya nganggo apa? Dikatakan dalam kitab itu bil kudum, karu pecok. Cara desa pecok. Terserah lah dengan terjemahkan ya. Bawa pecok, bawa kapak terus. Kita nggak bisa bayangkan itu. Ya. Wong khitan kita saja pakai calak. Zaman kula jenengan lak tasih calak to, Pak. Dereng wonten sing dokter calak iku. Lah nggih. Terus langsung satu kali seng kan begitu kan. Mari ngono obate cuma sitok penisilin tok lho. Wah, perih gak karo-karuan. Perih gak karo-karuan iki. Lah saiki ketan gak krasa apa-apa gitu. Sinar laser mari ngono wis obate wis wis gak krasa wis. Sak minggu wis katokan wis mlayu ora-ora. Dhisik awak dhewe sampe berminggu-minggu ana. Mono maneh gak ketepaan iso bonyek sak wulan, Pak. Gak sekolah sak wulan di guru surat iki. Lah, khitan itu juga mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Sampai sekarang yang kita ikuti Idul Kurban yang tiap tahun itu adalah napak tilasi dari syariat Nabi Ibrahim. Ikut menebus lehernya Nabiullah Ismail yang tidak jadi disembelih oleh Nabi Ibrahim. Maka diperintahkan umat seluruh dunia, umat muslim, untuk setiap tanggal 10 itu menyembelih hewan kurban. Andaikan Nabi Ismail itu jadi disembelih, Pak, maka tidak lahir Nabi Muhammad. Gitu loh. Ya. Andaikan Nabi Ismail itu disembelih dan meninggal dunia, maka tidak adalah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu keturunan aja dari jalur Nabiullah Ismail alaihissalam. Gitu loh. Nah, kan gitu kan. Nah, itu saja orang Yahudi dan Nasrani tidak mau mengakui. Ya kan? Tidak mau mengakui. Jadi karena Nabi Muhammad itu lahir dari keturunan ibunya Nabi Ismail kan seorang budak.
tidak diterima sama orang Yahudi sama orang Nasrani. Nabi Ismail saja nggak diterima, apalagi Nabi Muhammad. Yang diterima ya dari jalur Nabi Ishak, Nabi Yakub, itu dari jalur Bani Israel kedua-duanya. Itu okay. Kalau dari jalur Nabi Ismail memang Nabi Ibrahim itu ya dari Bani Israel, tapi Siti Hajar itu adalah seorang budak yang diperoleh dari Mesir, jadi bukan keturunan Bani Israel. Itu saja sudah tidak diterima, apalagi Nabi Muhammad gitu ya. Nah, jadi ayat ini adalah mengeklaim menolak klaim orang Yahudi dan Nasrani yang saling membenarkan agamanya bahwa dia Yahudi itu karena Nabi Ibrahim dulu juga Yahudi, ya. Dia Nasrani itu karena Nabi Ibrahim dulu juga Nasrani. Padahal lahirnya atau munculnya agama Yahudi dan Nasrani jauh, Pak. Nabi Ibrahim tidak kenal Yahudi, Nabi Ibrahim tidak kenal Nasrani. Yang dikenal Nabi Ibrahim adalah dinan qayyiman tadi itu, yaitu agama yang lurus, ya, hanifan, yang lurus tadi. Wa makana minal musyrikin. Nah, ini termasuk membersihkan Nabi Ibrahim. Dan tidaklah dia Ibrahim termasuk orang-orang yang musyrik. Terus kul inna solati, katakan Muhammad, kalau mereka masih tidak mau mengakui ajakanmu, ya sudah. Inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, lillahi, hanya untuk Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Maka inilah bentuk penyerahan diri kita kepada Allah, bahwa kita serahkan sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita lillahi rabbil alamin, hanya untuk atau bagi Tuhan semesta alam. Nah, ini adalah kalimat tauhid kita. Jadi yang berhak menilai sholat kita, yang berhak menilai ibadah kita, perilaku hidup kita sampai kita meninggal dunia, ini yang berhak menilai adalah Allah, karena kita juga akan kembali kepada Allah. Maka hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbil alamin. Maka ini harus diluruskan kaum remaja, muda-mudi kita itu, kalau sudah dirundung kasmaran, sedang pacaran itu, dia mengatakan hidupku dan matiku hanya untukmu. Kok iso bolak musyrik untuk kene iki hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Tuhan semesta alam kok. Hidupku dan matiku hanya untukmu. Ini sing kira perlu diluruskan. Ya, kalaupun toh terucap ya itu hanya sekedar nyanyian barangkali ya. Ya, jangan sampai itu dijadikan satu sumpah ya, musyrik nanti itu. Ya, karena ayatnya itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu bentuk penyerahan diri kita kepada Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu lahu baginya. Wa bidzalika, dan dengan itu umirtu, aku diperintah. Wa ana, dan aku, ini masih kalimat Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad menyampaikan kalimat ini, awwalul muslimin, orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah. Muslimin itu berserah diri kepada Allah. Kul, katakanlah Muhammad, aghairallahi, apakah kepada selain Allah abghi, aku mencari Rabban, Tuhan, wa huwa,
padahal dia Rabbu kulli syai'in, Tuhan setiap segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Wala taksibu, dan tidaklah melakukan kullu nafsin, tiap-tiap seseorang, dan tidaklah melakukan dosa tiap-tiap seseorang illa alaiha, kecuali dosa itu akan dipikulkan kepadanya. Tidaklah seseorang itu berbuat dosa dan kemaksiatan kecuali dosa dan kemaksiatan itu akan dipikulkan kepadanya. Wala taziru, dan tidak bisa menanggung wazirotun, orang yang berbuat dosa, wizra ukhra, menanggung dosa orang lain. Dan orang yang berbuat dosa itu tidak bisa menanggung perbuatan dosa orang lain. Contohnya ini, gak iso nanggung dosa itu contohnya begini, Pak. Ono wong terus diajak mabuk-mabukan, ya kan? Dia minum minuman keras, itu berarti kan sudah berbuat dosa, ya? Ngajak koncone minum minuman keras, koncone gak gelem, gak dosa, wis ta lah, wis ayo, awakmu gak usah ketono duit, tak tukokno iki, wis siap karek ngombe tok, enggak, wis ta, awakmu wedi dosa ta, wedi dosa ya, wis tak tanggunge dosane. Begitu itu tidak boleh, gak bisa. Maksudnya awakmu wedi dosa ta, gak gelem tak jak ngombe, misale, wis dosamu tak tanggunge pisan, kurang apa kon? Wis tak gratis no, dosamu tak tanggung. Ya ndak bisa. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang yang berbuat dosa tidak bisa menanggung dosa orang lain. Ya dhewekne tetep dosa, Pak. Saya ngajak itu dosane double, sing dijak tetep dosa. Bukan berarti dia bebas dari dosa karena omongan tak tanggungi dosamu. Ndak bisa. Tidak bisa, gitu loh. Ya ini tidak bisa kan. Biasanya ada kan orang seperti itu, malah wedi dosa, ngono, tak tanggung itu sama. Ya apa sih, dosa kok ditanggung, gak bisa. Nah ini ayatnya itu ya. Wala taziratu, dan tidak bisa menanggung waziratun, orang yang berbuat dosa, wizra ukhra, dosa orang lain, gak bisa. Itu loh. Sebaliknya juga tidak bisa menanggung apa itu pelaksanaan perintah Allah untuk orang lain. Soalnya saiki ngomongnya diwolak-walik, Pak. Misalnya ono koncone Jumatan, budal Jumatan, dhewekne sik cangkruk ya. Budal Jumatan enggak? Iya, wis ayo wis katen. Enggak, aku sampean wakile ya. Ngomong kowe nek. Wis aku wakil sampean e. Lha mosok iso diwakili. Jadi ngomongnya wis gak karuan. Agama itu namanya agama dibuat permainan ya, seperti itu, Pak. Agama dibuat permainan. Jadi omongannya orang-orang model sekarang ya seperti itu. Ini gak wedi neraka. Alah ndok neraka malah bintang film ngono kabeh kok malah enak. Neraka kok enak iki. Ya Allah. Gitu ya. Jadi tidak bisa menanggung dosa. Orang yang berbuat dosa tidak bisa menanggung dosa orang lain. Yang mengajak dosa double, yang diajak walaupun ditanggung tetap nggak bisa, tetap berdosa. Summa kemudian ila rabbikum, kepada Tuhan kamu sekalian, marji'ukum, tempat kembali kalian. Fayunabbi'ukum, maka Allah akan memberitahukan kepada kamu sekalian, bima, dengan apa yang kuntum, yang dahulu, fihi, di dalamnya, tahtalifuna, kalian berselisih. Ya, kalian perselisihkan. Berselisih tentang apa?
tentang hari apa itu kebangkitan setelah mati. Mereka berselisih. Mosok yo iya wong wis mati kok diuripno meneh. Nah, orang-orang kafir begitu, Pak. Kalau diberi ayat-ayat tentang begitu, wong wis hancur apa itu dengan tanah mosok kok urip maneh ono ae Muhammad itu. Nah, begitu loh. Terus diberitahu tentang datangnya hari kiamat, gak percaya. Kapan dino kiamat itu? Gak percaya apa itu sampai Muhammad itu. Nah, besok Allah itu akan menjelaskan apa yang dahulu kalian perselisihkan tentang datangnya. Ya. Wa huwa, dan dia Allah alladzi zat yang ja'alakum telah menjadikan kamu sekalian khalaifal ardi, penguasa di muka bumi ini. Wa rafa'a, dan dia Allah mengangkat derajat ba'dakum sebagian kalian fauqa ba'din, di atas bagian yang lain. Darajatin, beberapa derajat. Jadi Allah yang menjadikan kita ini di muka bumi ini sebagai khalifah, penguasa di muka bumi ini. Dan Allah mengangkat derajat sebagian pada sebagian yang lain. Artinya orang hidup di dunia ini diberikan derajat yang tidak sama oleh Allah. Ada yang profesinya berbeda-beda. Ada yang profesinya jadi seorang pejabat, ada yang profesinya jadi seorang pengusaha, ada yang profesinya jadi dokter, ada yang profesinya macam-macam. Ya, jadi tingkatan-tingkatan manusia di muka bumi ini tidak sama. Darajatin. Nah, derajat-derajat itu, posisi-posisi, kedudukan-kedudukan itu liyabluwakum. Allah ingin menguji kamu sekalian. Gitu. Allah ingin menguji kalian fima atakum, terhadap apa yang sudah diberikan kepada kamu sekalian. Pangkat, kedudukan, jabatan, semuanya itu adalah bentuk-bentuk ujian dari Allah. Dia diberikan derajat seorang dokter, apakah dia bisa menjadi dokter yang baik, melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik? Dia dijadikan oleh Allah seorang pejabat menjadi wakil rakyat, apakah betul dia diuji di situ? Apa betul-betul dia itu mewakili rakyat, betul apa tidak? Mewakili apa nih? Kan begitu. Bisa betul-betul menampung aspirasi rakyat, membela rakyat, apa bodohnya rakyat? Disitulah ujian. Nah, makanya jadi pemberian dari Allah itu adalah liyabluwakum, untuk menguji kepada kamu sekalian. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu sari'ul iqabi. Yo, baterainya lemah. Ya, bantu ini. Oh, betul kan? Betul. Oke, Bun. Aman? Oke, Bun. Fauqa batin darajatul liyabluwakum wa fi ma atakum inna rabbaka sari'ul iqab, sesungguhnya Tuhanmu adalah zat yang paling cepat siksanya, wa innahu, tapi sesungguhnya dia laghafurun, sungguh maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Jadi Allah itu maha menyiksa, siksaan dan hukumannya sangat cepat, tapi ampunan dan kasih sayangnya juga lebih tinggi. Nah, itu dua sifat Allah, punya sifat penyiksa, punya sifat mengampuni, punya sifat menyayangi. Itu ya. Nah, tinggal kita mana yang kita ambil, Al-Ghafur, Ar-Rahim, atau Sari'ul Iqabnya. Nah, kan begitu ya. Nah, situ sudah habis. Barangkali ada yang disarankan, Pak, monggo sebelum kita berlanjut ke surat Al-A'raf. Monggo Pak, mungkin dibantu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diceritakan sedikit asal mulanya turunnya ayat ini. Kita ingin tahu peristiwa turunnya ayat ini. Oke. Ayat ini sama dengan ayat-ayat yang kemarin, Pak. Di mana Nabi Muhammad itu berkali-kali menyampaikan ayat kepada orang kafir Mekah, tapi mereka itu masih saja tidak percaya bahwa ayat itu dari Allah. Masih menyangka bahwa apa itu dongengnya orang-orang dulu, Muhammad kamu tulis kembali. Ya, berkali-kali itu tidak satu kali dua kali. Makanya di dalam ayat sini wis Muhammad nek ngono wis sampaikan ayat ini, pernyataanmu bahwa kamu itu yang memberikan hidayah adalah aku ke jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh Nabi Ibrahim, dan kamu serahkan sholatku dan seterusnya itu tadi hanya untuk aku. Kalau dia tidak mau, biarkan. Nah gitu Pak. Kalau dia tidak mau, sudah biarkan aja. Nggak usah diurus mereka. Jadi seperti itu, turun ayat itu adalah untuk apa istilahnya ya? Karena orang kafir Quraisy itu sudah berkali-kali dikasih ayat tentang hari kebangkitan, tentang yaumul hisab, tentang yaumul mizan, tentang yaumul qiyamah. Wes gak mempan, kabeh didustakan. Maka ya sudah, nyatakan saja Muhammad di hadapan mereka bahwa sesungguhnya hidupmu, matimu, ibadahmu hanya untuk Allah SWT. Biar mereka menyerahkan dirinya untuk berhala-berhala yang mereka sembah, ya biarkan. Besok, nah ini tadi ya, fayunabbi'ukum bima kuntum fi takhtalifun. Maka nanti Allah akan memberitahukan kepada kamu sekalian yang dahulu kalian perselisihkan, yang dahulu kalian tidak percaya gitu loh Pak. Nah, besok akan dibuka semua oleh Allah. Nah, di situ ya, terus Allah menjelaskan bahwa kalian manusia diutus di muka bumi ini adalah untuk menjadi seorang khalifah, penguasa di muka bumi yang satu sama lain diberikan derajat oleh Allah yang tidak sama. Untuk apa itu? Untuk Allah supaya dapat menguji dari bentuk-bentuk pemberian Allah berupa pangkat, kedudukan, jabatan yang dilakukan oleh manusia sebagai khalifah di muka bumi. Nah, ini peringatan. Ingat bahwa Allah itu sari'ul iqab. Kalau kamu tidak lulus ujian dari yang Allah berikan tadi, tapi juga Allah itu ghafurur rahim jika kamu betul-betul amanah dalam menjalankan ujian dari Allah, pemberian dari Allah. Ngoten Pak. Nggih. Atau mungkin ada lagi Bu? Kalau tidak ada, kita masuk surat Al-A'raf. Saya bercerita dulu tentang surat Al-A'raf. Al-A'raf itu artinya tempat yang tinggi di antara surga dan neraka. Itu namanya A'raf. Nanti ada ayat itu di tengah-tengah agak akhir. Sampai surat itu disebut Al-A'raf ya karena kisah itu. Saya ceritakan dulu ya. Jadi Yaumul Mizan nanti ya, Yaumul Mizan, hari penimbangan amal. Kalau orang itu berat timbangannya, berarti orang itu surga, kan begitu. Kalau orang itu berat dosanya, berarti ke neraka. Jelas begitu kan. Tergantung timbangannya itu. Nah, Sohibul A'raf, orang-orang yang menempati tempat yang tinggi antara surga dan neraka itu, orang yang antara pahala dan dosanya sama. Ketika ditimbang podo, yo gak abot dosane, yo gak abot pahalane, podo Pak.
Lah wong sing ketika ditimbang antara amal dan dosanya niku padha, itu belum diputuskan oleh Allah. Belum diputuskan surga, belum diputuskan neraka, tapi disuruh ditempatkan di Al-A'raf tadi itu, Pak. Bahasa kita itu waiting list, masa menunggu di situ. Maka Sohibul A'raf itu, orang-orang yang berada di A'raf itu, Pak, melihat, Pak, ketika ada orang yang ditimbang terus amal pahalanya itu berat, lalu dia itu digiring masuk ke dalam surga. Sohibul A'raf melihat itu, betapa bahagianya orang itu. Dia masuk surga dengan senyumnya, dengan bahagianya. Mudah-mudahan kita ketika nanti dihukumi oleh Allah dimasukkan surga. Nah begitu. Ketika ada orang ditimbang derajat dosanya kok lebih berat, dimasukkan neraka. Masya Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk itu. Jadi Sohibul A'raf ini belum ditentukan swarga utawa neraka. Kapan ditentukan? Menunggu habisnya seluruhnya. Lama, Pak. Tapi diperlihatkan gitu loh. Diperlihatkan ya ketika ada orang digiring masuk surga itu berharap ya Allah mudah-mudahan kita semua nanti dimasukkan surga. Ketika mau melihat orang digiring ke neraka, dia juga berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita tidak masuk neraka. Nah itu namanya A'raf, Sohibul A'raf, orang-orang yang antara dosanya dan pahalanya itu seimbang. Kapan dihukumi? Menunggu habisnya seluruhnya baru dihukum. Nah, surga atau neraka ya tergantung. Mungkin kita nggak ikut menghukumi. Nah, begitu kan? Nah, orang yang seperti ini, Pak, ini butuh syafaat. Jadi nek podo terus dhewekne oleh syafaat. Saya sudah pernah bercerita insyaallah. Syafaat itu ada dua. Satu syafaat Al-Quran, yang kedua syafaat dari Nabi Muhammad. Gitu. Kalau dia itu dulu termasuk orang yang istiqomah membaca Al-Quran, ya, tidak hanya Ramadan tapi seluruh hari-harinya itu dia buat membaca Al-Quran. Akhirnya Al-Quran datang untuk memberikan syafaat. Ya Allah, jangan kau masukkan neraka orang ini ya Allah, karena orang ini dulu aktif membaca saya, karena orang ini dulu terus menerus mengkaji saya, memahami saya ya Allah. Nah, ini belaan Al-Quran sebagai syafaat. Datang syafaat dari Nabi Muhammad. Nah, maka Allah bisa memutuskan masuk surga karena ada pembelaan dari unsur yang lain tadi. Al-Quran sebagai syafaat, Nabi Muhammad juga sebagai syafaat. Cuma berbeda Bapak Ibu. Syafaat Al-Quran dengan syafaat Nabi Muhammad itu berbeda. Syafaat Al-Quran itu datang membela orang sebelum dia kena adab. Tapi syafaat Nabi Muhammad itu datang sesudah orang itu kena adab. Itu bedanya seperti itu, Pak. Ya, jadi ketika orang itu mau ditentukan neraka atau surga, Al-Quran datang membela. Tapi syafaat Nabi Muhammad itu sesudah orang itu kena adab, baru datang syafaat Nabi Muhammad. Ya kok begitu, Ustaz? Ya, karena Nabi Muhammad itu orang yang pertama kali masuk surga. Di belakang Nabi Muhammad itu para nabi-nabi yang lain. Di belakang para nabi yang lain itu pengikut setianya, sahabat. Belakang sahabat tabi'in. Belakang tabi'in, tabi'in. Terus sampai belakang. Jamaah Rodatul Falak giliran nang piro? Wis pokoke katut mlebu swarga. Untung-untungan kok. Kan begitu. Lah ketika Nabi Muhammad itu disuruh masuk surga itu, Pak. Ya tentu VIP kan, surganya Nabi Muhammad itu karo sing alano, Pak. Surga paling dhuwur, paling leg. Setelah itu Nabi Muhammad itu mulai
ya, mulai memeriksa umat-umatnya, sahabatnya didelok kabeh di lantai atas, kumpul kabeh Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan lain sebagainya. Ini sore mana para tabiin didelok terus kumpul kabeh di kono, Imam Syafi'i, Imam Maliki dan lain sebagainya. Ono kabeh ini sore mana delok. Sampai paling nisor dhewe jamaah Rodatul Falak wis mlebu kabeh kok durung. Goloki kabeh. Nah, akhirnya Nabi Muhammad itu memutuskan keluar lagi dari surga. Keluar lagi dari surga menghadap kepada Allah dan sujud di hadapan Allah, tidak mau mengangkat kepalanya. Sehingga Allah bertanya, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, is'al tuqta." Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah kamu sekarang, pasti akan aku berikan. Kenapa Muhammad? Kamu sudah aku persilahkan masuk surga, kamu keluar lagi. Apa kenikmatan surga yang aku berikan kurang nikmat? Bukan begitu ya Allah. Terus kenapa? Percuma ya Allah, Engkau memberikan kenikmatan surga aku yang senikmat itu ya Allah. Ya, kenapa? Sementara umatku masih ada yang tertinggal di neraka ya Allah. Coba, apa ono pemimpin sing belani rakyat kok ngene. Wis enak Pak Nabi Muhammad untuk swarga enak. Dipilih betul gara-gara belani umatnya. Terus maksudmu ya apa Muhammad? Saya tidak akan mau masuk surga ya Allah sebelum umatku semuanya terentas dari neraka. Coba, Nabi yang belani umat yang dunia akhirat, inilah Nabi. Ya, jadi kamu tidak masuk surga, tidak mau ya Allah. Selama umat saya belum terentas semua dari neraka. Allah langsung nimbali malaikat, sinten? Penjaga neraka, boten kenal. Malaikat Malik. Kalau penjaga surga kan malaikat Ridha. Malaikat Malik dipanggil karo Allah, "Ya Malik, ta'al." Labbaik Allah. Nggih Gusti, boten apa? Kamu turun ke jurang api neraka. Nggih, cari umat Muhammad semuanya entas daripada Muhammad tidak mau masuk surga. Percuma aku membuat surga ini. Begitu. Langsung malaikat Malik terjun ke jurang api neraka. Cari umat Muhammad semuanya satu persatu, dientasi satu persatu. Dengan wajah yang sudah tidak bisa dikenali lagi, terbakar oleh api neraka, hangus. Setelah semuanya selesai, inikah umat Muhammad? Nggih Gusti. Ya, sekarang silahkan kamu mandikan ke air telaga Kautsar, telaga yang aku khususkan untuk kamu dan umatmu. Dimandikan di air surga, di air telaga Kautsar. Terkelupas semua kulit-kulit hitamnya, ganti kulit baru, ganteng-ganteng, wayu-wayu. Sudah Muhammad? Sampun Gusti, silakan kamu ajak masuk umatmu ke dalam surga. Baru masuk surga yang kedua kali. Jadi bedanya syafaat Al-Quran kalau syafaat Nabi Muhammad itu, nek syafaat Al-Quran itu datang membela orang sebelum orang kena adab. Tapi syafaat Nabi Muhammad datang setelah orang di adab. Jenengan milih sing ndi? Kita punya kedua-duanya Bapak ya. Kita beruntung punya kedua-duanya. Kita bisa membaca Al-Quran, kita senang mengkaji Al-Quran, kita senang memahami Al-Quran. Pasti Al-Quran akan membela kita. Nabi Muhammad, siapa yang paling berhak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad? Tentunya orang yang mengikuti sunnahnya dan orang yang paling banyak membaca sholawat kepada. Makanya dari waktu ke waktu, ayo kita terus gemar membaca sholawat. Kan begitu ya. Sholawat yang paling gampang ya, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala
الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu para jamaah sekalian, umatnya Nabi Muhammad itu besok ada tandanya, Pak. Jadi bisa dikenali, ya. Umatnya Nabi Muhammad itu ada tandanya, apalagi yang sering membaca sholawat. Jadi dari kejauhan sudah, oh itu umat Muhammad, oh itu umat Muhammad, sudah bisa dikenali. Itu ya. Besok kita awali, yang jelas kisahnya tadi, ceritanya surat Al-A'raf sudah saya sampaikan. Dan sekaligus mohon maaf saya nggak bisa jamaah di sini karena ada tetangga saya meninggal dunia. Saya belum bisa hormat, saya mau langsung ke sana ya. Ngapunten nggih, diimami dulu Mas Sambi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa bermajelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.